Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu. Sore. Gimana Bu kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Harus sehat lah Bu. Kelihatan ini wajah Ibu ini agak glowing bersinar dia. Atau karena baru pencairan Bu ya? Iya. Jadi Bu, terima kasih Ibu telah memberikan kesempatan pada hari ini. Jadi Bu, untuk pertemuan kita pada hari ini, kita akan belajar mengenai PKPU Bu, yaitu tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha Bu. Jadi di modul 2 ini Bu, ada terdiri dari 3 sesi Bu. Jadi saya akan fokus di salah satu sesi, yaitu di sesi 6 tentang cermat meminjam dan menabung Bu. Nah, di sesi 6 ini Bu, tentang cermat meminjam dan menabung, ada terdiri dari 6 langkah Bu. Jadi dari 6 langkah tersebut, saya mencoba ingin menjelaskan sama Ibu di salah satu langkah yang ada di sesi 6, yaitu di langkah ketiga Bu. Jadi sebelum saya mencoba untuk menjelaskan pertemuan kita pada hari ini, saya mau bertanya sama Ibu, masih ingat gak Bu pelajaran kita sebelumnya? Masih ingat gak Bu? Tentang apa Bu? Ayo. Tentang menjadi orang tua yang hebat. Ya, menjadi orang tua yang hebat ataupun yang lebih baik Bu. Jadi menjadi orang tua yang lebih baik itu Bu, ada 7 caranya Bu. Masih ingat gak Ibu di antara salah satu 7 cara menjadi orang tua yang lebih baik? Masih ingat ya Bu? Lupa lah banyak. Lupa Bu ya? Berarti nggak dipraktekkan kayaknya nih Bu di rumah nih Bu ya. Jadi Bu, salah satu menjadi orang tua yang lebih baik, pelajaran kita sebelumnya yang harus Ibu ingat itu Bu, perkataan dan perbuatan itu Bu harus sejalan Bu. Jadi orang tua juga harus berpikir positif. Setelah itu Bu, kita harus menghindari pertengkaran di depan anak, ya Bu ya. Jadi Bu, di sesi sebelumnya kita telah belajar tentang menjadi orang tua yang lebih baik. Jadi untuk di sesi ini Bu, saya ingin bertanya sama Ibu tentang soal meminjam. Pernah nggak Ibu meminjam uang Bu? Pernah Bu ya? Jadi Bu, untuk meminjam uang itu Ibu harus berhati-hati Bu, karena ada lembaga tertentu yang telah menjanjikan ataupun memberikan bunga yang mungkin besar. Jadi tidak sesuai dengan pendapatan ataupun penghasilan kita, ya Bu ya. Jadi yang harus kita pikirkan ataupun kita cermati dalam meminjam itu Bu, kita sesuaikan dengan penghasilan kita. Berapa penghasilan kita per bulannya, kita sesuaikan dengan pinjaman juga, ya Bu ya. Paham Bu? Paham. Jadi dalam hal meminjam itu Bu, ada beberapa hal yang harus Ibu ketahui juga. Untuk apa Ibu meminjam? Apakah untuk kebutuhan? Apakah untuk memulai usaha? Atau hanya untuk keinginan? Ya Bu ya. Kalau untuk kebutuhan, boleh-boleh saja Bu, karena kan yang paling terpenting itu juga, kalau misalnya meminjam untuk kebutuhan, pendapatan kita juga harus ada Bu, ya Bu ya. Nah kemudian Bu, untuk meminjam, kalau untuk memulai usaha, nah dalam memulai usaha itu juga Bu, harus kita rencanakan matang-matang. Paham Bu sampai di sini Bu? Nah, jadi Bu, yang ketiga itu tadi, kalau kita meminjam uang hanya untuk keinginan, kan masih bisa kita tahan ataupun kita batasi, ya kan Bu? Yang paling terpenting itu tadi untuk kebutuhan, ya kan Bu? Jadi sebenarnya Bu, setiap dalam hal meminjam pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, ya Bu ya. Gak semua tempat meminjam ataupun lembaga-lembaga tertentu memberikan keuntungan untuk kita sendiri. Kalau udah namanya meminjam Bu, ya kita harus berani mengembalikan, ya Bu ya. Jadi dapat saya simpulkan juga sama Ibu, ada yang beberapa lembaga juga yang memberikan pinjaman
harus mengembalikan dengan bunga yang cukup besar, ya Bu ya. Jadi kalau misalnya pun kita meminjam seperti yang saya sampaikan tadi sama Ibu, harus dipikirkan dengan matang-matang, harus didiskusikan juga sama keluarga. Untuk apa uang yang kita pinjam tadi, ya Bu ya. Paham Bu sampai di sini? Paham. Jadi Bu, untuk itu saya ingin memberikan pendapat saya juga kepada Ibu, bahwasannya dalam meminjam itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi sama Ibu, harus dipikirkan secara matang-matang uang yang kita pinjamkan juga digunakan untuk apa, apakah untuk kebutuhan, keinginan, atau juga untuk memulai usaha, ya Bu ya. Paham Bu? Paham. Jadi saya ingin menyampaikan sama Ibu, sebelum kita meminjam uang, ada baiknya kita menabung, ya Bu ya. Karena dalam hal menabung itu tadi, kita tidak tahu juga kebutuhan kita untuk kedepannya seperti apa. Jadi dengan adanya tabungan, suatu saat kita juga uang dari hasil tabungan kita bisa kita gunakan, ya Bu ya. Paham sampai di sini Bu? Jadi menabung itu tidak perlu banyak Bu, sedikit asalkan rutin dan disiplin. Jadi seperti kata pepatah Bu, sedikit lama-lama menjadi bukit. Sampai di sini paham Bu? Paham. Ada yang mau bertanya Bu tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha tadi Bu? Ada yang mau bertanya? Siapa yang usaha? Ayo Bu. Usaha. Ada yang mau bertanya? Enggak usaha. Waktu kebutuhan, kebutuhan enggak usaha. Waktu duit itu usaha. Usahanya. Ya Bu, jadi dari pertemuan kita pada kesempatan ini, saya menyimpulkan bahwasannya lebih baik kita menabung sedikit asalkan rutin. Jadi seperti perkataan saya juga sebelumnya, memikirkan sesuatu hal yang kalau betul-betul memang kita sudah matang dalam meminjam uang, terlebih dahulu kita juga harus memikirkan resiko ataupun bunga yang bakal kita bayar untuk kedepannya. Jadi poin yang paling penting sebenarnya Bu, janganlah kita meminjam uang kalau memang tidak butuh, ya Bu ya. Jadi itu pun kalau memang nggak mencukupi pendapatan kita, ya itu tadi Bu, seperti yang saya bilang tadi sama Ibu, kalau memang pendapatan kita tidak sesuai, lebih baik kita nggak usah meminjam. Karena dari mana nanti uang yang bakalan kita kembalikan kalau misalnya kita juga tidak memiliki penghasilan ataupun pendapatan, ya Bu ya. kalau usaha Jadi, ya bisa. Ya kalau usaha pun juga harus dipikirkan caranya Bu. Nggak bisa kita memulai usaha itu dengan ikut-ikutan. Paham Bu? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa poin. Kalau betul kita ingin meminjam uang itu tadi, yang pertama harus didiskusikan dengan keluarga. Yang kedua adalah kita harus bisa membedakan uang yang bakal kita pinjam itu tadi, apakah untuk kebutuhan, untuk memulai usaha, atau juga untuk keinginan, ya Bu ya. Dan poin yang ketiga itu tadi adalah terbiasalah dalam hal menabung, tidak perlu banyak asalkan disiplin, ya Bu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, seperti kata pepatah, sedikit lama-lama menjadi bukit, ya Bu ya. Jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini Bu, semoga bisa Ibu praktekkan di rumah, semoga ada manfaatnya untuk pertemuan kita pada hari ini. Saya juga meminta maaf kepada Ibu apabila ada kekurangan dari perbuatan dan perkataan saya juga yang menyinggung perasaan Ibu, ya Bu ya. Karena manusia juga tidak ada yang sempurna. Jadi Bu, pasti manusia itu tadi
pernah melakukan kesalahan, ya kan Bu, ataupun salah. Jadi ya pesan saya itu tadi Bu, terima kasih juga atas kehadiran Ibu pada hari ini. Terima kasih juga Ibu telah memberikan keluangan waktu untuk proses belajar kita pada hari ini. Ya Bu ya, semoga dan harapan saya juga bisa Ibu praktekkan di rumah, ya Bu ya. Jadi mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.